Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sami sehat, Pak? Alhamdulillah. Pembahasan kita di malam kali ini terkait dengan akidah pada kitab Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk pondasi Islam yang harus kita pegang yang pertama al-imanu bil ghaib. Al-imanu bil ghaib. Inilah kelebihan muttaqin, mukminin. Al-imanu bil ghaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Qur'an adalah petunjuk hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengimani al-ghaib. Itu yang pertama. Karena pembahasan kita nanti banyak terkait dengan al-ghaib. Kita harus kasih garis besar dulu. Yang kedua, taqdimun nusus wan naql 'alal aqli. Mengedepankan dalil di atas akal. Ini pondasi-pondasinya. Mengedepankan dalil di atas akal. Karena Islam adalah agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada anbiya'i wal mursalin. Maka muslim berserah diri kepada Allah dalam beragama dengan menerima dalil, menerima an-naql, bukan al-aql. Akal digunakan untuk mencerna an-naql, mencerna dalil. Jadi tidak liar, tidak menggunakan akal liar dalam beragama. Menurut sepemikiran saya, sepemikiran mereka. Tidak seperti itu di dalam Islam. Jelas? Ini. Kemudian yang ketiga, itsbatun bila tamtsil. Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memisalkan. Tanpa memisalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan makhluk-makhluknya. Khaliq beda dengan makhluk. Ini. Sehingga muslim ahli sunnah ketika menerima adillah nusus terkait asma'illah wa sifatih, imraruha kama ja'at, menerima dan memberlangsungkannya sebagaimana datangnya, tanpa mentamtsil, memisalkan, tanpa mentashbih, menyerupakan, tanpa menta'til, menolaknya, dan tanpa barakallahu fikum takwilnya. Jelas? Barakallahu fikum. Pembahasan kita terkait terakhir mengimani ru'yatullah pada yaumul qiyamah. Masih ingat ya? Mengimani Allah dapat dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Kan ini pembahasan kita terakhir. Bahwa kita wajib mengimani Allah Azza wa Jalla, yarawnallaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim, mengimani
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman dengan mata kepala mereka pada hari kiamat. Wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjumanin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya tanpa tabir dan tanpa penterjemah. Sepenting apa sih pembahasan akidah tentang Allah? Jawabannya, kalau kita benar dan lurus dalam pondasi keyakinan tentang Allah, kita akan lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Allah di dalam hati adalah sumber ketakwaan. Seseorang bisa taat kepada Allah, bisa tekun beribadah, itu asal paling utamanya Allah berharga di dalam hatinya, ya apa enggak? Jadi dia akan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sumber utamanya itu di sini. Cintamu kepada Allah sebesar apa? Pengagunganmu kepada Allah sebesar apa? Rawan sekali kalau kita tercampur dan tersyubhat keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala lepas dari kaidah-kaidah ahli sunnah. Ru'yatullah Subhanahu wa taala, Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul. Al-Qa'idah Al-Asasiyah, termasuk kaidah yang begitu sangat mendasar, ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk dari akidah yang Ahlus Sunnati wal Jamaah berselisih dengan Ahlud Dalal. Ahlu ad-dalal, orang-orang sesat, orang-orang sesat. Jadi akidah ahli sunnah, mereka mengimani orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, dengan mata kepala mereka. Karena dalil-dalil mutawafiratun, sangat-sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Qiyamah 22-23. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, dari kata nadhrah, artinya indah dan bagus. Wajah-wajah penduduk surga pada hari itu bagus dan berseri-seri. Ya karena bahagia. Karena apa? Bahagia. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Nazar, nun, dha, ra. Dha seperti ta. Nazara. Kalimat bahasa Arab an-nazar maknanya adalah ar-ru'ya bil absar, melihat dengan apa? Mata kepala. Kalau mata hati itu basirah atau basair, jamaknya basair. Ya, bentuk mufradnya basirah. Tapi kalau basar, absar itu artinya melihat dengan mata kepala. Dan ini yang kita yakini. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala. Ya. Bukan dengan mata hati, tapi dengan mata kepala. Mata hati itu artinya pengetahuan, ilmu, mengenal Allah. Kalau dengan mata hati, ya Nabi kita Muhammad SAW di dunia pun sudah melihat Allah. Karena orang yang paling tahu tentang Allah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jelas? Karena kalimat nadhara kalau digabungkan dengan kalimat harful jar ila, pasti maknanya adalah melihat. Kenapa kita perlu tegaskan nih kalimat nadhara artinya melihat? Karena kaum Mu'tazilah
Itu mengartikan nadhirah di sini menunggu pahala. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka menunggu pahala. Kayak gitu. Mu'tazilah seperti itu keyakinannya, karena bahasa Arabnya menunggu itu intizar. Padahal kalimat susunan kosakata nun, dha dan ra apabila dita'addiyahkan dengan harful jar ila, pasti dalam bahasa Arab maknanya adalah melihat. Apa? Melihat. Tidak hanya melihat, melihat dengan mata kepala. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Pentingnya belajar bahasa Arab. Naam, karena Al-Qur'an wal hadits bil lughatil arabiyyah. Tumarisun lughatal arabiyyati hatta tatakallamuna bil lughatil arabiyyah. Naam. Ini ayat pertama. Ini ayat apa? Pertama. Kan kita tadi sudah kasih kisi-kisi bahwa orang bertakwa itu mengimani ghaib, mengedepankan dalil. Begitu ya tadi ya, mengedepankan dalil. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin 22-23. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya al-abrar artinya orang-orang baik. Jam'ul bar. Al-bar artinya orang baik satu, tapi kalau al-abrar orang-orang baik. Sungguh orang-orang baik itu benar-benar dalam kenikmatan. Di atas dipan-dipan mereka melihat. Ya, mereka apa? Melihat. Naam. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Mutaffifin itu juga ada ayat yang berbunyi, ayat 15, kalla innahum 'ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak seperti keyakinan dan ucapan mereka orang kafir, tidak seperti itu. Sungguh mereka mukminun, atau sesungguhnya mereka kafirun, musyrikun, mukadzibun, orang kafir, musyrik yang mendustakan agama, dari Rabb mereka pada hari itu tertabir. Tertabir sebagai hukuman. Kalau orang kafir dihukum tidak melihat Allah, kemudian kita tidak menetapkan orang beriman bisa melihat Allah, apa maknanya? Paham? Kan orang kafir dihukum tidak bisa melihat Allah. Kok terus kita tidak meyakini Allah dilihat oleh orang beriman? Ya, apa bedanya orang mukmin dan orang kafir? Paham jelas? Ya. Maka dengan ayat ini Al-Mutaffifin ayat 15 didukung dengan Al-Mutaffifin ayat 22-23, orang yang beriman akan diberi pahala di akhirat dengan melihat wajah Allah dengan mata kepala. Melihat itu termasuk nikmat. Bahkan sebesar-besar nikmat itu melihat wajah Allah. Ya, di dunia aja kalau restoran menawarkan view lebih mahal daripada restoran di tengah kota weruhe tembok, padahal ya madangnya pada bakso, tapi ki bakso karena di atas bukit melihat view, kan gitu ya, menjual pemandangan. Yang ini cuma menjual apa? Rasa. Kan beda, ini menjual rasa, ini menjual rasa dan pemandangan. Karena memandang itu nikmat. Apalagi laki-laki itu biasanya gampang tertipu dengan pandangan, makanya jangan senang lihat pandangan-pandangan haram gitu. Kalau perempuan kan pakai perasaan, jadi kalau ngelihat tapi apik ya, tapi perasaannya kurang cocok ya dadi. Tapi nek wong lanang kaya main temen ya langsung cocok. Ya, barakallahu fikum. Dan sekarang dunia online itu mainnya visual itu apa? Video dan foto dan poster. Nah, posternya main, kayaknya main gitu langsung. Ya. Barakallahu fikum. Ini. Kalau orang gampang tertipu dengan visual langsung cocok, ya. Ini barakallahu fikum tinggal diberi efek kamera dan apa lagi? Dan lampu sing genah gitu. Lampu yang jelas gitu kan. Ya kayak antum lah ke supermarket gitu, lihat barang apa-apa kayaknya pengen dituku, soalnya padang gitu loh, jelas gitu. Begitu betul ngumatnya biasa ya. Iya. Jadi intinya melihat itu adalah salah satu nikmat. Kalau orang kafir dihukum tidak bisa melihat Allah,
maka orang yang beriman pasti diberi ganjaran dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula dalil ketiga. Surat Yunus ayat 26. Jadi kita menyebutkan dalil gitu ya. Ya, mudah-mudahan nyantol-nyantol lah sidik-sidik ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yunus 26. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik surga. Al-husna surga. Wa ziyadah dan tambahan daripada surga. Apa tambahan daripada surga? Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulu Allahu tabaraka wa taala turiduna syai'an azikum?" Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilal jannata wa tunjina minan nar qala fayakshiful hijab fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla thumma tala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nabi bersabda, apabila penduduk surga sudah masuk surga semua. Apabila penduduk surga sudah masuk surga semuanya, Allah bertanya kepada mereka, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan nikmat? Maukah aku tambahkan nikmat? Jadi penduduk surga itu sudah mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan, anak-anak, udah nikmat gitu. Sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala datang. Turiduna syai'an azidukum? Penduduk surga mau tambahan? Penduduk surga mau tambahan? Maka penduduk surga mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Jadi penduduk surga tuh ganteng semua. Ya, ganteng semua, enggak ada yang enggak ganteng. Ya. Nah, kalau kita ini sekarang jatah ini di dunia jatah kayak gini, disyukuri. Orang lain ngatakan gak ganteng, pokoknya kita katakan ganteng gitu aja. Nah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu sudah, kami sudah benar-benar merasa nikmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka dibanding melihat kepada Rabb mereka. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi ziyadah di sini di dalam surat Yunus ayat 26 ditafsirkan oleh Nabi dengan an-nadharu ila rabbihim, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 3 dalil. Ya, orang yang beriman pasti merasa cukup. Itu udah 3 dalil. Naam. Belum lagi dalil lain ya, di dalam surat Abasa juga bisa dibaca 3842 ya. Ini. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ini dalil yang keempat. Kemudian ahadits ya, karena wahyu Allah itu selain Al-Qur'an juga hadits. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudarruna fish syams laisa dunaha sahab? Apakah kalian merasa kesulitan, merasa terganggu ketika melihat matahari tanpa ada awan yang menyelimuti? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak. Kami melihat matahari dengan begitu sangat nyaman. Hal tudarruna fil qamar lailatal badri duna laisa dunahu sahab? Pertanyaan kedua, apakah kalian merasa tidak nyaman, kesulitan, terganggu ketika melihat rembulan purnama tanpa ada awan? Kata Rasulullah SAW. Maka mereka menjawab, la ya Rasulullah. Baru Rasulullah SAW bersabda, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Fa innakum tarawnahu, sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat. Kadzalik, seperti itu.
Seperti melihat rembulan dan matahari tanpa ada penghalang. Yakni melihatnya dengan nyaman, bukan Allah seperti matahari, bukan Allah seperti bulan, tapi kaifiyatur ru'yah, bukan tashbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan yang dilihat, tapi cara melihatnya. Cara apa? Melihatnya. Ini dalil dari hadis bahwasanya Nabi SAW menetapkan orang yang beriman akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Karena ini ghaib, orang mukmin al-imanu bil ghaib. Al-imanu bil ghaib. Naam. Dan hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis Jarir, redaksinya mirip. Rasulullah SAW suatu hari dalam hadis Jarir melihat bulan purnama. Kemudian beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak akan desak-desakan ya di dalam melihatnya. Nikmat. Kalau melihat tapi desak-desakan kan gak enak. Tapi melihat Allah tidak akan desak-desakan, jelas, gamblang, nyaman. Pembahasannya sampai bagaimana cara melihat itu lebih daripada sebatas Nabi menetapkan Allah dapat dilihat. Paham ya? Yang dibahas Nabi itu kan sampai bagaimana keadaan kalian melihat. Ini sabda lebih dibanding beliau hanya menetapkan Allah bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Karena pembahasan detail menunjukkan pembahasan global pasti sudah dibahas. Barakallahu fikum. Ini la yunkiruha illa kafir. Tidaklah mengingkari penetapan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat kecuali dia orang kafir. Kecuali dia orang kafir karena mendustakan ayat wal ahadits. Ya, ayat wal ahadits. Ahlul bid'ah yukhalifuna ahlas sunnah fi hadzal bab. Ahlul bid'ah mereka menyelisih ahlus sunnah dalam bab ini. Sebagian mereka dikafirkan, sebagian mereka tidak. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah sejauh mana mereka mengingkari dan dasar apa yang mereka gunakan untuk mengingkari. Siapa sih yang menyelisih ahlus sunnah dalam bab ini? Jawabannya yang pertama adalah Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan. Mereka berlogika. Seharusnya kan berdalil ya, bukan berlogika. Tapi mereka berlogika, urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan ghaib Subhanahu wa taala, untuk kita ghaib. Sekarang ini enggak ada makhluk yang sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu untuk kita ghaib, betul enggak? Membahas sesuatu yang ghaib dengan akal, ini kekacauan. Barang belum dilihat kok dibicarakan dengan akal. Ya. Kemudian mereka punya penyakit menyamakan Allah dengan makhluk. Bentuknya apa? Mereka katakan begini. Saru, pokoknya saru banget. Ya. Melihat itu harus berjisim. Melihat itu sesuatu yang ada jisimnya. Sedangkan Allah tidak berjisim, maka Allah tidak bisa dilihat. Saru ya? Ya, kalau kita nih kayak gini nih, melihat gelas, kita kan bisa melihat gelas nih, karena gelas ada jisimnya. Paham? Beda kalau angin, aku lho ora bisa ndeleng angin, wong langka jisime kayak gitu. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Kok bisa mereka mengatakan Allah bukan jisim? Ya. Karena mereka juga tidak mau mengimani Allah punya nama-nama dan sifat. Paham ya? Sesuatu kalau nggak ada namanya, nggak ada sifatnya, berarti kan nggak ada jisimnya. Jadi mereka tuh trouble-nya dan semrawut gitu. Semrawut. Urusan ketuhanan, urusan ilahiyah, urusan yang kamu ibadahi, urusan sandaran hidup, orang yang beradab, orang yang sopan kan harus nurut khobar dari yang menciptakannya, kan gitu. Nah, bukan malah
berpikir berlogika seperti itu. Jadi mereka punya penyakit, kalau kita menetapkan Allah punya nama dan sifat berarti kita menyamakan dengan makhluk. Tapi dari sisi yang lain, ya, mereka tidak mau menetapkan Allah bisa dilihat karena Allah tidak punya apa? Jisim. Ya, na'am. Kalau ahli sunnati wal jamaah bantahannya jelas satu, ya. Melihat itu tidak harus kepada jisim, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Allah lah Subhanahu wa taala yang memampukan kita untuk melihatnya. Ya, na'am. Jadi mereka, lah kalau nggak ada jisimnya, ya berarti nggak bisa dilihat. Itu kan makhluk. Kalau nggak ada jisimnya nggak bisa dilihat. Contohnya jin, angin. Jin itu kan nggak bisa dilihat karena nggak berjisim. Kan begitu. Yang kedua, angin. Angin itu yang dilihat kipasnya mubeng-mubeng apa anginnya sing kedeleng? Anginnya nggak bisa dilihat. Ya. Makanya kalau ada orang buang angin kan gegoh. Siapa sing ngentut ge? Siapa sing ngentut? Karena ora keton gitu loh. Enggaknya keton ya langsung ora gegoh, antum kan? Gitu langsung. Naam. Jadi mereka menyelisih ahlus sunnah, menyelisih dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Alasan mereka karena Allah tidak berjisim. Kenapa Allah tidak berjisim? Karena mereka tidak menetapkan asma'illah wa sifatih. Dengerin baik-baik ini. Apakah keyakinan ahlus sunnah Allah berjisim? Ini kan perlu dijelaskan nih. Tidak juga. Ya, tidak juga. Jangan kemudian terpancing karena orang Jahmiyah menafikan jisim, tidak kemudian sebaliknya ahlus sunnah menetapkan Allah punya jisim. Ini yang dituduhkan orang-orang Asy'ariyah dari sisi lain tuh. Salafiyin, mujassimah kayak gitu. Mungkin kadang-kadang kita akan dengar karena banyak sekali Asy'ariyah di Indonesia ini. Asy'ariyah banyak di Indonesia sehingga mereka itu menyerang ahlus sunnah salafiyin dengan ucapan apa? Mujassimah, orang-orang yang menetapkan Allah punya jisim. Jadi si Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya jisim, ya, kita dituduh Allah punya, kita dituduh meyakini Allah punya jisim karena sebab kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya. Allah punya wajah apa enggak? Punya. Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbik. Ini ayat, enggak mungkin kita katakan Allah enggak punya wajah. Dosa kita. Oh bener ayatnya jelas seperti itu. Oh maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu fasih, tidak pelo. Paham tidak pelo? Kalau kayak kita lah pengen ngomong apa, salah ngomong wajar lah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman ingin menyampaikan bahwasanya Allah punya wajah, punya tangan, kan berarti memang Allah ingin menyampaikan kepada kita Allah punya tangan dan wajah. Cuman permasalahannya wajahnya Allah dengan tangannya Allah kan beda dengan wajah dan tangan kita. Kalau wajah dan tangan kita ini memang jisim. Jisim kan ini nih, jisim, wajah. Tangan ya jisim kan, manusia, menungsa ini. Kita tidak sedang bicara manusia, kita sedang bicara pencipta manusia. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, itu bukan berarti kita menetapkan Allah punya jisim, paham? Nah terus gimana? Anak nggak mau mengatakan jisim bukan jisim, saya mengatakan apa yang dalilnya datang kita imani, yang tidak kita tidak imani. Kita hanya mengimani dalil. Jelas nggak? Jelas nggak? Aja karo ngantuk ya ora olih, akidah soalnya. Ya, bener-bener ngudu diringokaken. Dimirengaken, ya, ini berkaitan dengan Allah tabaraka wa taala, ya. Jadi bantahan kepada siapa tadi ini? Kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga ikut-ikutan karena mereka suka pakai akal, pakai logika, ya. Ini yang merusak, membicarakan tentang ghaib, membicarakan tentang Allah pakai akal dan logika, tidak mau merujuk kepada dalil. Ini yang titik rusaknya di situ. Kalau akal itu kan berbicara sesuai pengalaman yang pernah dilihat antum, apa yang dirasakan antum, apa yang didengar antum. Lah apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan
Kan nggak bisa kita terapkan kepada Allah. Ujung akhirnya ya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini saru, nggak sopan. Saru dan nggak sopan. Nah, Mu'tazilah ya, mereka juga menyelisih Ahlus Sunnah dengan mengatakan Allah berfirman la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Naam, tidak bisa mengidrak, tidaklah mata-mata itu bisa mengidrak Allah, dan dialah Allah yang mengidrak absar, mata-mata makhluknya. Wa huwa latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui urusan hambanya dengan detail. Ini surat Al-An'am 103 ya. Kalimat idrak dengan ru'yah itu beda. Ini bantahannya. Karena idrak itu artinya meliputi, sedangkan ar-ru'yah artinya melihat. Melihat belum tentu meliputi, tapi meliputi pasti melihat. Yang dinafikan untuk Allah adalah meliputi. Karena kalau seandainya Allah diliputi oleh pandangan makhluknya, berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti tidak patut dituhankan. Jelas? Barakallahu fikum. Udah saya contohkan ya, pada ini gelas. Gelas ini saya bisa lihat atas, bisa lihat bawah, bisa lihat samping. Ini namanya ana mengidrok gelas, kan gitu. Berarti gelas ini di bawah penguasaan mata saya. Lemah nggak ini gelas? Lemah. Ya. Itulah yang dinafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk nggak mungkin bisa melihat utuh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sampai kita melihat Allah secara utuh berarti Allah dikuasai oleh mata hambanya. Sehingga kalau begitu Allah lemah. Kalau Allah lemah nggak patut dituhankan. Justru dengan kita mengimani Allah bisa dilihat namun tidak bisa diliputi, itu bentuk patuh sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kalau Asy'ariyah, mereka kalau ditanya Allah bisa dilihat nggak? Oh bisa. Tapi melihatnya kemana? Ya pokoknya bisa melihat. Padahal Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, berarti melihatnya kemana? Ke atas. Tadi hadis itu berbunyi apa? Kalian akan melihat seperti melihat bulan, apa bukan? Bulan itu di bawah apa di atas? Ya, di atas. Jadi mereka punya metode, punya syubhat lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditetapkan di arah mana. Karena mereka tidak mau menetapkan Allah di atas arsy. Ya Allah maha tinggi sih, cuman di mana? Ya di atas arsy apa enggak? Ya gitu-gitu. Enggak mudah, enggak simpel. Ahlus sunnah wal jamaah simpel, orangnya manut nurut gitu, dibacain Al-Qur'an, dibacain hadis nurut. Imani karena Allah Subhanahu wa taala fasih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fasih. Ketika berfirman, ketika bersabda pasti maksudnya ya zahir nusus. Zahir apa? Nusus. Kecuali ada qarinah, harus ditakwilkan, harus dijabarkan kepada yang lain. Contoh berfirman begini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan nggak mungkin kemudian diartikan letterlek arti itu. Berarti Allah nang masjid baik, masjid Abdurrahman bin Auf melu ngaji misalnya kayak gitu. Berarti Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, nang pasar melu, nang WC melu, kan nggak bisa kan diartikan gitu. Maka diartikan dengan apa? Dengan lanjutan ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kalian maha melihat. Berarti bersama kalian bi ilmihi, dengan apa? Ilmunya. Ini kan berarti tidak zahir nusus, tapi apa? Dengan penafsiran, ya. Ahlus sunnah bukan anti tafsir sehingga diejek-ejek oleh mereka. Kayak mbok wong salafi, wong letterlek, gur maca kitab diartik natok gue. Lah, abong. Nah, mereka tuh sebagian mereka ya, dengan cara menghina untuk kemudian menolak akidah. Untuk kemudian menolak apa? Akidah. Sebenarnya kita ini bukan orang
anti dibilang bodoh. Kalau aslinya kita bodoh kan nggak apa-apa ya. Antum itu ilmunya cetek, ilmu agamanya cetek, ya memang makanya saya ngaji. Ya. Tapi mereka maghrur, merasa sudah belajar alfiyah, sudah belajar qatur nada, sudah belajar syarah Ibn Aqil, sudah belajar lughah gitu. Yang ditekankan bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Dikiranya bahasa Arab adalah satu-satunya cara memahami dalil. Padahal memahami dalil itu paling penting apa? Pemahamannya Rasul, pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in. Baru kalau itu mentok, coba dilihat dari sisi bahasa, kan gitu. Jangan sok keminter seakan-akan Al-Quran dan hadis itu turun kemarin, sehingga kita adalah orang pertama mendengar Al-Quran, mendengar apa? Hadis. Ya. Nah, kalau berpikir jernih, nggak mungkin kan orang ajam kayak kita ini lebih pandai bahasa Arab dibanding orang Arab asli. Walaupun banyak orang Arab yang udah nggak bisa bahasa Arab, tapi orang Arab yang pinter bahasa Arab juga masih banyak. Gitu. Barakallahu fikum. Ini paham? Jelas? Kemudian termasuk syubhat juga, termasuk syubhat mereka menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ayatnya benar tapi pemahamannya salah, kemudian jadi syubhat. Kemudian dia apa? Syubhat. Allah berfirman, "La tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah, ingin melihat Allah, masih di dunia ini. Ya, namanya Nabi kangen dengan Robnya, wajar kan? Ya, kangen, pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa meminta untuk bisa melihat Allah. Allah jawab, "La tarani," tidak akan engkau melihatku. Ini arti bahasa Indonesia gitu, tidak akan engkau melihatku. Tapi ada lanjutannya, walakin inzur ilal jabal, namun silahkan kamu wahai Musa lihat ke gunung itu. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ternyata gunung itu kokoh setelah melihatku, engkau akan juga bisa melihatku. Berarti apa? Berarti jangan dicomot depannya tok, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi dilengkapi ayatnya. Apa? Karena engkau belum kuat sekarang. Artinya di dunia belum bisa. Artinya di dunia belum bisa. Ini. Barakallahu fikum, ahlul ahwa wal bidah. Mereka itu senengnya ya, nyomot ayat, nyomot hadis, secara timbangan bahasa bisa masuk tanpa melihat lihak, siyak, tanpa melihat konteks, tanpa melihat qarain yang lain, kemudian comot, dapat ayat untuk membenarkan gitu. Makanya mereka kalau kebingungan ditanya dalilnya mana, akhirnya mereka membuat dalil, dhaif pun ora apa-apa gitu. Karena sentimen banget terus akhirnya ngomong, wah wong salafi apa-apa dhaif, apa-apa dhaif. Emang asli dhaif. Mau gimana masa dhaif terus kita bilang sahih? Kan zalim. Ya. Nah, mereka karena kepepet sedhaif-dhaifnya hadis tetap dipakai. Zalim enggak? Zalim. Ya zalim. Naam. Barakallahu fikum. Lan itu dalam tinjauan bahasa Arab ya tidak memberikan takbid. Takbid itu artinya abadan. Abad, tahu abad? Abad kan waktu. Abadal abad artinya selama-lamanya. Ya, takbid artinya lan itu tidak memberikan makna selamanya. Sehingga kalimat lan tarani, engkau tidak akan melihatku, ya. Engkau tidak akan melihatku untuk selama-lamanya. Berarti apa? Berarti tidak bisa melihatku itu sementara di dunia saja. Belum bisa.
Jadi lan itu tidak selalu bermakna apa? Ta'bid, tapi bisa bermakna muakkad. Sementara di dunia Musa, engkau belum bisa melihatku. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan istilahnya kemungkinan memperlihatkan diri kepada gunung. Kalau gunungnya kokoh, maka engkau bisa melihatku. Kan itu kemungkinan bisa melihatnya itu kan. Ternyata gunung itu hancur, maka Nabi Musa lebih-lebih lagi tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mati, maksudnya artinya di sini Allah tidak bisa dilihat sama sekali, kan tidak akan mengatakan kalau gunung ini kuat maka engkau akan melihatku. Yang ngapain disebutin itu kan? Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Justru karena Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, namun bukan di dunia, Nabi Musa dipahamkan. Kenapa? Karena belum kuat. Yang kedua, nggak mungkin kan Nabi meminta sesuatu yang nggak boleh. Ya, berdoa ini kan nggak boleh sembarangan juga. Berdoa itu nggak boleh doa yang mengandung dosa. Masa Nabi Musa meminta sesuatu yang tidak boleh? Ya, karena Nabi Musa tahu melihat Allah itu tidak mustahil. Melihat Allah tidak mustahil. Cuman memang bukan di dunia, bukan di dunia. Naam. Jelas sampai di sini. Wa qaulul Barbahari rahimahullah. Jadi intinya kita meyakini Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman pada hari kiamat dengan mata kepala. Semoga kita semua diberi rezeki untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mereka yang tidak mau mengimani, ya tanggung sendiri resikonya, ya. Duwe ngerti ora percaya. Wa qaulul Barbahari wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan menghitung amal hamba-hambanya tanpa tabir dan tanpa penterjemah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengisyaratkan pada firman Allah, wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cepat perhitungan amalnya, ya. Surat Al-Baqarah 202. Demikian pula firman Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya ayat 1. Kemudian firman Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man husiba yaumil qiyamah udzib. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat maka akan diazab. Naam. Ini dua dalil ayat, satu hadis menetapkan untuk kita bahwa hisab perhitungan amal itu ada. Itu apa? Ada. Bedanya orang mukmin akan dihisab dengan mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya. Naam. Nabi bersabda, laisa dzakal hisab, innama dzalikal ard, man nuqishal hisaba yaumal qiyamati udzib. Bukanlah hisab yang seperti itu wahai Aisyah. Hanyalah hisab yang diberlakukan kepada orang yang beriman adalah al-ardu. Al-ardu itu artinya dipaparkan saja, didengna gitu ya, diperlihatkan tok. Oke, kau ngelakoni gie, gitulah cara bahasa kita. Kamu melakukan ini, iya ya Allah. Malu, seorang yang beriman itu malu, ya, iya kita, dan sudah mengakui sudah saya tutupi di dunia dan sudah saya ampuni di sini, ya. Kita itu kan bukan kok karena bersih dosanya nggak ada. Antum lihat sesama antum ini, oh, orang soleh, rajin sholat, rajin ngaji gitu ya. Itu bukan karena kita nggak ada dosanya, cuman ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja menutupi aib saudara kita, maka kita pun harus menutupi aib saudara kita. Nah, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, di dunia sudah saya tutupi, sekarang saya ampuni. Itu namanya hisab yang mudah. Adapun hisab yang sulit adalah nuqish. Nuqish artinya dimunaqasyah, didetailkan. Ini kenapa begini? Kenapa begini, ya? Didetailkan gitu.
Ya, na'am. Tidak hanya dipaparkan tapi didetailkan, didedes waliyadzubillah. Nah, barangkali di antara kita ada yang pernah disidik oleh penyidik di dunia. Itu kan udah deg-degan, gemeter dan lain sebagainya, ya. Akhirnya mengaku kan gitu. Nah, ya, kalau bisa jangan pernah ke peradilan dan rumah sakit. Nah, jangan ke peradilan dan rumah sakit, ya. Ambiar waktune, ambiar duwite. Nah, ini menang dadi areng, ya, geseng, kalah malah dadi awu, ya. Mendingan jangan barakallahu fikum ke peradilan sebisa mungkin peradilan dunia. Kemudian beliau mengatakan bila hijab wala turjuman, tanpa hijab dan tanpa penterjemah. Itu isyarat pada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhullah." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Tidak ada antara dirinya dengan Allah penterjemah. Ya, langsung bisa berbicara bahasa Arab. Maka dia melihat ke sebelah kanan, dia tidak lihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia melihat ke kiri, juga dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Amalannya kelihatan semua. Ya, nglomboni, tahu nyolong, tahu keton kabeh, ya. Kelihatan semua. Makanya kalau dibilang kenapa sih orang itu berbuat dolim? Jawabannya karena kurang imannya dengan hari akhir gitu. Kalau orang imannya kuat, insyaallah lebih terjaga. Wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lalu dia melihat ke depan matanya, tidaklah dia lihat kecuali neraka di depan wajahnya. Maka lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh buah kurma, ya. Nah, ini mumpung Ramadan, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah apa? Sedekah, ya. Nah, jangan menyandarkan kepada siapapun, dirimu, ya. Sedekahlah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan kita di bulan Ramadan itu dermawan dan banyak baca Al-Qur'an, perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Banyak doanya, banyak sedekahnya, banyak baca Qur'annya, selain menjaga puasa dari dosa dan kemaksiatan. Setengah kurma, bukan bijinya, setengah buah kurma itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Lalu bagaimana dengan uang 5.000, 10.000 dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, na'am. Insyaallah lebih lagi pahalanya. Karena kalau 10.000 dibelikan korma, ya apalagi korma yang jenis agak keras, ya murah lah insyaallah. Dapat berapa biji kan, bukan setengah biji. Nah, ini gimana ini, mau adzan dulu apa sudah selesai gitu? Adzan dulu ya, selesai saja. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Tadi al-iman bi ru'yatillah yaumal qiyamah bi absarihim. Sekarang pembahasan berikutnya adalah mengimani mizan. Mengimani apa? Mizan, timbangan amal pada hari kiamat. Yuzanu fihil khairu wasyarr. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, akan ditimbang pada hari kiamat di atas timbangan-timbangan ini kebaikan dan keburukan makhluk. Lahu kifatani. Timbangan itu memiliki 2 daun timbang. 2 daun apa? Timbang. Ya, kita kalau ditanya timbangan tahu nggak? Tahu kan? Tapi timbangan akhirat seperti apa? Wallahu a'lam. Itu. Wallahu a'lam. Walahu lisan, dan memiliki pandom. Tahu pandom? Ya, jarum itu loh. Itu pandom. Ya. Dan memiliki pandom. Dia punya penunjuk berat atau ringan. Ya, ini. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini besok ada timbangan. Ahlul bid'ah tidak. Mu'tazilah kan pakai akal, sehingga mereka bilang amalan kan abstrak. Sesuatu yang abstrak yang nggak bisa ditimbang. Itu kata mereka. Tahu abstrak?
Abstrak itu nggak berwujud gitu loh. Sifat yang namanya gerak di sini. Jadi copot di situ. Nah, kata Mu'tazilah kan tidak seperti Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mendengar dalil, mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis, sama'an wa ta'atan. Ya, saya mendengar, saya mengimani, saya mengikuti. Kalau Mu'tazilah mereka pakai akal sehingga nanti besok di akhirat ada mizan. Ya, mizan itu timbangan. Di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Mereka langsung berpikir, ya nggak masuk akal lah. Namanya amalan itu kan apa? Amalan itu kan abstrak, sifat kan, perbuatan orang gitu loh. Mana mungkin ditimbang? Karena mereka pakai logika sih bisa ditimbang apa? Beras, apel, kayak gitu. Ana wujude. Ahlus Sunnah enggak? Ahlus Sunnah bilang, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini amalan bukan? Amalan. Nabi bersabda, amalan memiliki berat. Berarti bisa ditimbang nggak? Bisa ditimbang. Kamu jangan sok keminter pakai logika. Ini wahyu loh, ini nabi. Nabi itu utusan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah. Mengatakan amalan bisa ditimbang. Lah kok jenengan nggak mau terima? Sudah begitu ngaku muslim lagi, kan abot, kan berat kan gitu ya. Nah, ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ada lagi yang bilang timbangan itu bukan hakiki, tapi apa? Simbol keadilan. Simbol keadilan. Ya. Kok dikatakan simbol? Di dalam Al-Qur'an ada kalimat, ini bantahannya nih. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil. Ya. Kalau dikatakan timbangan tok, mungkin kita bisa katakan oh, simbol. Tapi ada kalimat qisto. Qisto ini artinya adil. Berarti apa? Fisik, paham ya? Fisik. Belum lagi kita mendengar firman Allah, wa fa amma man thaqulat mawazinu, thaqulat, berat. Berarti apa? Ya ada fisiknya, memang benar-benar timbang. Kalau misalnya cuma simbol, ya nggak ada istilah berat, ringan, nggak ada kalimat khaffat, nggak ada kalimat na'am thaqulat. Na'am, barakallahu fikum. Justru didetailkan seperti itu, apalagi dikatakan di sini punya 2 daun dan punya pandom. Ini kan berarti apa? Berbicara apa ini? Fisik apa maknawi? Fisik. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani yang namanya timbangan di akhirat itu benar-benar ada. Seperti apanya wallahu a'lam. Ya. Karena dalil-dalil menyampaikan itu. Di dalam surat Al-Anbiya 48, di dalam surat Al-A'raf 8 sampai 9, di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Semuanya itu Al-Qari'ah loh, kita kan hafal semua. Al-Qari'ah. Berarti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ada timbang di akhirat termasuk ghaib karena dalil. Karena apa? Karena dalil, ya. Nah, adapun pemikiran abstrak tidak bisa ditimbang, Allah Maha mampu. Ya, Allah Maha mampu, ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan yang namanya kematian. Kematian kan sifat ya. Mati, hidup, lahir, meninggal itu kan namanya sifat. Allah bisa rubah menjadi kambing yang disembelih nanti di akhirat. Itu dalil adillah. Namanya muslim. Muslim itu keyakinannya dibangun di atas beritanya Allah dan Rasulnya. Ya. Maka mereka ini ahlul kalam, falasifah, ahli-ahli filsafat, na'am, orang-orang yang barakallahu fikum menyimpang dalam bab asma'illah wa sifati, dalam hal-hal ketuhanan, ya, karena menyelisih dalil. Ya, apa sih filsafat? Filsafat itu akar pemikiran mengaitkan dengan ketuhanan tapi pakai akar pemikiran Yunani kuno, kayak gitu. Kemudian ahlul kalam itu adalah menetapkan akidah dengan
pemikiran perdebatan. Jadi pakai debat, maka disebut kalam. Kalam itu kan ngomong gitu. Kalam itu artinya ngomong, kaken ngomong, kaken jidal. Padahal yang namanya orang mukmin itu gampang. Muslim itu Allah berfirman apa, Nabi bersabda apa, ditutur, diterima, denggo, gampang apa? Gampang ya. Nah, makanya ahlul kalam, ahlu filsafat nanti ketemu akhirnya bingung ya. Nah, ketemu akhirnya bingung ya. Nah, nihayatul uquli iqalu. Akhir ada menggunakan akal dalam beragama, iqalu bundet. Ya apa bundet? Ya, gimana enggak bundet? Urusan gaib kok dipikirkan pakai akal, diterima, diimani dan diyakini. Pembahasan lebih dalamnya terkait mizan ini kita tunda pada pertemuan berikutnya ba'dal Id. Ba'dal Id ya? Ba'dal Id. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau masih libur ya berarti Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Barakallahu fikum. Besok Ramadan libur jelas. Ya Syawal barangkali masih menghabiskan ya makanan-makanan ya masih syawalan ya. Nah, berarti kemungkinan kita bisa ketemu Dzulqa'dah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akidah rasikhah yang kuat wifqal kitabi was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.